Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Allah yang kami kenal, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat penyertaan-Mu. Engkau menjaga kami dalam tidur lelap kami, dan Engkau juga membangunkan kami di pagi hari yang cerah ini. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami terlebih dahulu menyerahkan segala kehidupan kami dan juga segala apa yang harus kami kerjakan dalam satu hari ini. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, bersama-Mu kami melangkah. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab 1 Tawarik 29 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan mula kekuatan dan kejayaan, dalam tangan mula kuasa, membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di saat kita mencapai apa yang kita inginkan, atau di saat kita sudah sampai ke puncak keberhasilan, di mana kita selalu menyatakan bahwa itu adalah usaha kita, dan juga segala bentuk perbuatan kita dan kekuatan kita. Itulah yang selalu yang kita katakan saat keberhasilan itu datang kepada kita. Tapi di saat kita mengalami gejolak kehidupan dan dihampiri berbagai macam kekhawatiran, saat itu kita menyatakan bahwa Tuhan menjauh dari kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, seharusnya kita harus menyatakan bahwa apapun yang ada di dalam kehidupan kita, keberhasilan maupun kekurangan dan juga berbagai tantangan-tantangan hidup adalah milik Tuhan. Kalau kita benar-benar mengakui Tuhan itu adalah segalanya bagi kita, maka Dia akan memberikan kejayaan, sukacita, dan juga berkat-berkat yang sungguh luar biasa, yang jauh dari apa yang kita pikirkan. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di sini Raja Daud menekankan bahwa segala miliknya, apa yang ada di dalam kehidupannya dan segala pergumulannya adalah semua milik Allah. Saat dia menyatakan hal demikian, maka di tengah-tengah segala pergumulan kehidupan, di tengah-tengah tantangan yang dia hadapi, Tuhan bersama dia dan memenangkan pertarungan, perlombaan yang dia hadapi di dalam kehidupannya. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apapun yang kita miliki, semuanya itu diberikan oleh Allah dan murni kedaulatan Allah yang hakiki untuk kita dan untuk semesta. Karena segala sesuatunya adalah milik Allah. Kekayaan, kemuliaan, semuanya adalah dari hadirat Allah. Dialah yang berkuasa, Dialah yang memampukan kita di dalam segala pergumulan kehidupan yang kita lalui. Dan Dialah yang mampu menyelesaikan segalanya, dan Dialah yang sanggup memberikan yang segala kita pikirkan. Untuk itu, ya Bapa, Ibu, Saudara sekalian, mari dengan kerendahan hati kita mengakui bahwa kita tidak ada apapun tanpa Dia.
Kita tidak berarti di dunia ini tanpa Dia, tapi karena Dia yang memampukan kita, membuat kita berarti, dan membuat kita hidup, memberikan kekuatan, dan memberkati setiap tindak tanduk kita di dalam Dia. Karena itu, Dialah penguasa segalanya, karena Dialah yang sanggup memberikan segala-gala yang kita pikirkan. Itu menunjukkan kasih Allah kepada kita. Walaupun kita berbuat yang tidak sesuai dengan keinginannya, Allah itu pengasih. Tetapi mari kita ingat Bapak Ibu Saudara, kalau kita tetap tidak mau mendekat kepada Dia dan tidak mau mempercayainya, maka akan datang hukuman kepada kita. Dia akan memberikan hukuman itu sebagai bentuk untuk mengingatkan kita di dalam segala tindak tanduk kita. Karena itu Bapak Ibu, jangan takut di dalam menghadapi pencobaan. Jangan takut di dalam menghadapi setiap pergumulan. Tetapi tetaplah menerima pergumulan itu dan tetaplah memberikan Yesus, menyampaikan kepada Yesus melalui doa-doa kita untuk kita dimenangkan dan untuk kita diberkati di dalam setiap pergumulan dan di dalam setiap usaha yang kita lakukan. Dengan kesadaran kita yang hakiki terhadap Dia, marilah kita hidup di tengah-tengah ucapan syukur dan mengandalkan kekuatannya setiap hari. Dengan Dia kita mampu menerima segala sesuatunya. Dengan Dia kita akan berkelimpahan di dalam setiap apa yang kita inginkan. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, di mana Engkau masih setia bersama kami. Terima kasih Bapa kalau Engkau mengingatkan kami di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap pergumulan kami, di dalam setiap sukacita kami. Engkaulah yang bersama dengan kami, sehingga kami dapat memenangkan setiap pergumulan kami, dan sehingga kami dapat menerima segala berkat-berkat di setiap usaha dan pekerjaan yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk itu ya Tuhan, dari rasa syukur kami yang paling dalam, kami berterima kasih buat segala yang Engkau berikan, sukacita, pergumulan, duka, apapun itu ya Bapa. Kalau Engkau bersama kami, semuanya akan menjadi indah. Kami juga menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Setiap pekerjaan kami, setiap pergumulan kami, biarlah Engkau ya Tuhan yang selalu menemani kami, sehingga kami dapat memenangkan setiap pergumulan kami di dalam ucapan syukur kami kepadamu. Bapa yang baik, Bapa yang di dalam surga, kami juga menyerahkan kehidupan setiap anak-anak yang Engkau titipkan kepada kami. Biarlah Engkau ya Tuhan yang bersama mereka di setiap pertumbuhan mereka. Engkau berkati ya Tuhan, dan jadikan mereka anak-anak yang takut akan Engkau. Di setiap pendidikan anak-anak kami, kiranya Engkau berikan kepintaran dan hikmat yang daripadamu, agar mereka juga dapat menyelesaikan segala pergumulan mereka dan studi mereka masing-masing. Dan Engkau berikan juga ya Tuhan pekerjaan yang layak bagi mereka. Untuk itu Bapa di surga, secara khusus kami serahkan seluruh jemaat-Mu dan seluruh yang Engkau kasihi, dari anak-anak hingga lansia yang saat ini ya Tuhan sedang mengalami sakit penyakit. Kami tahu ya Tuhan, Engkaulah yang mampu memberikan kesehatan kembali, sebagaimana mereka selama ini
melakukan segala aktivitas mereka yang selalu Engkau berkati. Kalau saat ini mereka dalam keadaan sakit penyakit ya Tuhan, Engkau tumpangkan tangan-Mu ke dalam tubuh setiap yang lemah. Engkau angkat sakit penyakit yang ada dalam setiap tubuh yang mengalami sakit penyakit. Dan Engkau berkati ya Tuhan, tangan-tangan para medis dan tangan-tangan orang-orang yang memberikan pengobatan. Engkau berkati obat yang mereka konsumsi, makanan dan juga minuman. Sehingga dengan berkat-Mu yang Engkau berikan, maka setiap yang mengalami sakit penyakit menerima kesehatan, kesembuhan, sukacita, dan bisa menjalani hari-hari mereka dengan Engkau di dalam syukur dan puji-pujian. Dan juga kami membawakan setiap orang tua kami ya Tuhan, yang mungkin saat ini berjerih payah, berlelah untuk mengerjakan setiap pekerjaan mereka. Berikan mereka kekuatan, agar dengan kekuatan yang Engkau berikan tersebut ya Tuhan, selalu terlihat sukacita untuk mencukupkan segala kebutuhan di dalam kehidupan rumah tangga, secara khusus mencukupkan segala keperluan anak-anak yang Engkau titipkan. Dan juga di setiap pergumulan kami, Engkaulah ya Tuhan yang menyelesaikan setiap pergumulan kami, agar kami dapat memenangkannya di dalam sukacita yang daripada Bapa yang baik, Bapa di surga, biarlah ya Tuhan Engkau yang mencukupkan setiap makanan, minuman, dan apapun yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Hanya Engkau yang mampu ya Tuhan memberikan segalanya, karena Engkaulah pemilik dunia ini. Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, kiranya Engkau hapuskan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima segala berkat-berkat-Mu dan menerima segala kelimpahan yang akan Engkau berikan kepada kami. Untuk itu Bapa, terima sempurnakanlah doa permohonan kami ini yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin.